Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita pada zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pahala berbuat baik di dunia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan dan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Namun dalam kultur kali ini saya akan fokus pada pahala berbuat baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang memiliki arti perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti menanam sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir akan bertumbuh 100 biji. Demikianlah Allah menerangkan perumpamaannya kepada manusia agar mereka selalu mengingat. Dalil ini mengajarkan kepada kita tentang keajaiban pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika kita memberikan sedekah atau menolong sesama tetangga misalnya, itu kita seperti menanam benih. Jadi benih itu nanti bisa tumbuh 7 bulir. Lalu bulir tersebut menumbuhkan 100 biji seperti itu. Pahala berbuat baik di dunia ini bukan hanya berupa materi, meskipun itu juga bisa terwujud melalui bentuk rezeki yang melimpah. Tetapi yang lebih penting, pahala ini juga menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan kita. Saat kita berbuat baik kepada sesama, kita menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat, membangun solidaritas dalam masyarakat, dan menginspirasi orang banyak untuk melakukan kebaikan itu juga. Berikut contoh-contoh yang bisa saya sebutkan melalui perbuatan baik di dunia. Yang pertama, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu mentaati perintah Allah seperti melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Yang kedua, menjauhi larangannya, menghindari segala perbuatan dosa dan zina. Yang ketiga, beriman kepada Allah dengan benar, yakni mengesahkan Allah dan mengakui ajaran Rasulullah. Yang keempat, berzikir dan senantiasa berdoa, selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan dan memohon pertolongan kepadanya. Yang kelima, bersyukur. Kita harus selalu mengucapkan syukur karena Allah itu telah memberikan kita nikmat yang telah diberikan Allah itu tidak pernah kurang-kurang kepada kita. Jadi kita harus senantiasa bersyukur. Yang selanjutnya yakni berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama yakni berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana sih berbuat baik kepada orang tua itu? Ya menghormati orang tua, tidak pernah berkata kasar kepada orang tua, selalu membantu orang tua jika orang tua kesulitan, seperti itu. Yang selanjutnya menyambung tali silaturahmi. Kan kita masih pada masa lebaran jadi kita harus terus bersilaturahmi, nggak boleh terputus. Begitu juga dengan keluarga, kerabat, ataupun teman-teman kita. Jadi silaturahmi itu harus terus terjalin seperti itu. Yang selanjutnya itu menolong orang lain. Jadi membantu mereka yang kesusahan, memberikan bantuan mereka. Nah, bantuan ini tidak melulu tentang materi, tapi juga bisa tenaga atau pikiran. Yang selanjutnya berlaku adil, jadi tidak memihak. Adil di sini maksudnya kayak kalau menolong yang satu, ya juga harus menolong yang lainnya. Jadi nggak berbeda-bedakan
harus adil. Yang selanjutnya itu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita itu tidak boleh pendendam ya. Kita harus selalu memaafkan, harus selalu ikhlas seperti itu. Tidak boleh dendam kepada orang lain. Berbuat baik kepada makhluk lain dan lingkungan. Jadi di sini kita harus menyayangi binatang. Harus memberi makan, memberi minum, tidak boleh kasar kepada binatang. Yang selanjutnya itu merawat tumbuhan. Jadi kalau ibu-ibu punya tumbuhan di rumah ya harus dirawat, harus disiram. Jangan dibiarkan begitu saja. Nanti bisa mati begitu tanamannya. Jadi selain itu pahala berbuat baik di dunia ini juga membawa berkah dalam bentuk keberuntungan, perlindungan dan ketenangan hati. Jadi setiap perbuatan baik akan membawa kita menuju berkah dalam hidup. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan membimbing kita dalam menjalani hidup yang penuh kasih dan berkah. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dari ibu-ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan kurang kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.